Perkenalkan, saya Vina Asri Alfariani, mahasiswi tingkat 3 Ilmu Keperawatan S1 dari Stikes Jenderal Ahmadiyah Cimahi. Sekarang saya sedang melakukan praktik di rumah sakit jiwa dan saya akan melakukan komunikasi terapeutik terhadap pasien Nyonya E yang mengalami kecemasan. Saya ingin menjadi mahasiswi yang memiliki kepercayaan diri tinggi dalam melakukan komputer ini. Dan saya juga ingin menjadi mahasiswi keperawatan yang profesional dan selalu ditunggu-tunggu oleh pasien. Norma yang saya anut yaitu agama Islam. Maka nanti saat saya melakukan komputer, saya akan sedikit menggunakan istilah-istilah dalam agama Islam. Kekuatan yang saya miliki yaitu saya sangat hafal semua tahapan komputer dan saya juga telah mempelajari berbagai macam teknik komputer yang ada. Namun saya memiliki kelemahan yaitu saya bisa saja melupakan fase kerja di saat saya merasa gugup. Saat ini saya merasakan sedikit cemas dikarenakan untuk pertama kalinya saya akan melakukan komputer terhadap pasien langsung. Namun untuk mengatasi masalah saya tersebut, saya akan mengajak salah satu teman saya untuk menemani dan saya akan berlatih lagi mengenai komputer sebelum menghadapi pasien. Saat ini saya akan melakukan komunikasi terapeutik tentang cara mengatasi kecemasan dengan cara teknik relaksasi, sehingga klien mampu mengatasi rasa cemas tersebut. Komputer ini akan dilakukan di ruangan pasien dengan posisi pasien duduk senyaman mungkin dan saya akan berdiri di sampingnya. Assalamualaikum, selamat siang Bu. Waalaikumsalam, siang Sus. Sebelumnya perkenalkan, saya Vina, mahasiswi keperawatan dari Stikes Jenderal Ahmadiyah Cimahi yang sedang praktik di rumah sakit ini selama 6 hari ke depan. Sebelumnya, apakah benar ini dengan Ibu Endah? Iya benar Sus. Dan panggilan apa Bu yang Ibu Endah aja Sus. dipanggil Ibu aja, ya sudah. Bagaimana tidurnya semalam Bu? Nyenyak tidak? Kalau untuk tidur ya emang belakangan ini saya sulit tidur Sus. Oh gitu ya. Kalau makanan dihabiskan tidak Bu? Saya sekarang nafsu makan saya lagi turun Sus. Oh gitu. Lalu Ibu dari pagi sudah melakukan kegiatan apa saja Bu? Saya tidak melakukan apa-apa, hanya berdiam diri aja di sini. Kalau misalkan perasaan Ibu hari ini Saya sedang merasa cemas Bu. bagaimana kalau sekarang kita membicarakan tentang cara melatih pengendalian rasa cemas yang Ibu rasakan saat ini. Jadi agar proses penyembuhan dari penyakit Ibu pun lebih cepat gitu Bu, sekitar 10-15 menit. Bagaimana? Ya, boleh Sus. Baik, untuk ruangannya di sini saja ya Bu? Ya, Atau mau di mana? di sini aja nggak apa-apa. Oh iya, baik Bu. Baik, sekarang bagaimana perasaan Ibu saat ini? Apakah ada perasaan yang mengganjal? Ibu bisa ceritakan kepada saya? Saya sedang merasa cemas aja sih Sus untuk saat ini. Oh, kalau boleh tahu, apa penyebab Ibu bisa merasakan cemas? Saya merasa cemas dengan penyakit saya sekarang ini. Saya tidak tahu ya Sus, ini penyakit apa, soalnya belum dikasih tahu juga. Saya takut penyakit yang berbahaya seperti kanker, seperti itu Sus. Oh, gitu. Jadi Ibu merasa cemas karena belum tahu mengenai penyakit yang diderita oleh Ibu, begitu Bu? Iya benar. Nah, lalu kalau sedang merasa cemas, tadi kan Ibu bilang sulit tidur ya. Biasanya apa yang terjadi? Karena sulit tidur kali ya, terus juga banyak pikiran, jadi sering sakit kepala Sus. Baik Ibu, saya sangat mengerti ya Bu apa yang Ibu rasakan saat ini gitu kan. Tapi saya merasa kagum gitu kan karena Ibu mampu menahan semua cobaan ini gitu kan. Mungkin cobaan ini dari Allah itu sebagai penguji ya Bu, sebagai ujian untuk kita gitu kan. Seperti itu. Jadi apakah Ibu menerima keadaan ini sebelumnya? Ya menerima Sus. Nah, baik. Nah, untuk itu Ibu memerlukan terapi ya Bu di saat Ibu merasakan cemas. Tetapi dan juga terapi menurunkan tingkat cemas. Bagaimana kalau sekarang kita mengatasi kecemasan Ibu dengan teknik relaksasi? Ya boleh.
Sebelumnya, apakah Ibu pernah mencoba teknik relaksasi? Belum pernah. Oh, baik Ibu. Nah, teknik relaksasi untuk mengatasi kecemasan bisa dilakukan dengan cara tarik nafas dalam serta mengerutkan dan juga mengendurkan otot. Nah, sekarang kita mulai saja ya, Bu. Iya. Nah, sekarang Ibu bisa duduk dengan posisi senyaman mungkin, tubuh Ibu rileks saja, Bu. Sudah, Bu? Sudah. Nah, untuk langkah pertama yaitu Ibu tarik nafas dalam secara perlahan-lahan. Setelah itu tahan nafas dalam hitungan 3 detik, kemudian hembuskan udara melalui mulut dengan meniupkan udara secara perlahan-lahan. Sekarang Ibu coba praktikan ya, Bu. Tarik nafas, tahan dalam hitungan 3 detik, lalu hembuskan secara perlahan-lahan. Nah, bagus sekali Ibu. Nah, Ibu bisa melakukannya, Ibu bisa melakukan relaksasi tersebut dari 5 sampai 10 kali sampai Ibu merasa rileks dan juga cara tersebut untuk mengatasi rasa kecemasan Ibu. Nah, Ibu juga bisa melakukan metode distraksi atau pengalihan yaitu dengan melakukan kegiatan yang Ibu sukai. Sebelumnya, kalau boleh tahu kegiatan apa sih yang Ibu sukai? Membaca. Oh ya, Ibu suka membaca ya, Bu. Nah, kalau misalkan Ibu sedang merasakan cemas atau apa, Ibu bisa membaca tuh buku yang Ibu sukai gitu kan. Nah, untuk sekarang, bagaimana perasaan Ibu setelah berbincang-bincang? Sedikit tenangnya sus karena sudah ada cara untuk mengatasi rasa cemas saya gitu. Cuma mungkin masih Nah, ada sih gitu. oh iya. Nah, berarti mungkin Ibu sudah sedikit tenang ya karena bisa karena sudah tahu gitu kan cara mengatasi rasa cemas yang Ibu rasakan. Nah, lalu apakah sekarang saya ingin bertanya nih. Jadi apa sih yang bisa Ibu lakukan untuk mengurangi rasa cemas yang Ibu rasakan? Seperti melakukan tadi teknik relaksasi, napas dalam, kemudian sama membaca, melakukan hobi yang kita sukai. Mungkin itu sus. Nah, iya itu. Nah, itu sangat benar ya, Bu. Jadi, untuk mengurangi rasa cemas, kita bisa melakukan teknik relaksasi dan juga melakukan teknik distraksi atau pengalihan dengan cara melakukan kegiatan yang Ibu sukai. Nah, nanti Ibu bisa coba sendiri ya, Bu, teknik nafas dalamnya dan teknik distraksi atau pengalihannya secara mandiri. Ya, Nah, baik Ibu, waktu kita selama 15 menit telah berakhir. Bagaimana jika besok kita berbincang kembali untuk membahas tentang manfaat teknik relaksasi dan latihan hipnotis diri sendiri serta kegiatan spiritual. ya boleh. Nah, baik untuk tempatnya Ibu mau di mana dan jam berapa? Tempatnya di sini aja, jamnya juga sama. Oh, baik kalau begitu besok kita akan berbincang dan berlatih di tempat dan jam yang sama ya, Bu. Ya, Baiklah kalau begitu saya permisi dulu ya, Bu. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih sus. Ya, sama-sama. Setelah melakukan komunikasi terapeutik, saya merasa lega karena pasien cukup kooperatif dan juga mampu mengikuti arahan yang saya berikan. Tadi saya masih merasakan gugup sehingga saya sedikit ada yang lupa di fase kerja, namun saya dapat mengatasinya dengan baik sehingga komputer bisa diselesaikan dengan baik. Dan juga klien sangat kooperatif, mampu memahami penjelasan yang diberikan oleh saya dan juga mampu menjelaskan kembali apa yang telah saya jelaskan kepada pasien.